Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Fitriani, kelas non-regular semester 3, nomor NPM 7420117201, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, dosen Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SMH, wakil asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aredayandi SMH. Tugas review pertemuan keempat yaitu Hukum Pidana Lanjutan, bab 2 tentang penyertaan atau deal naming, part 2, yaitu membahas bentuk ketiga, yaitu turut serta melakukan. KUHP tidak memberikan definisi tentang MPT, memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan adalah A. Ada kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Contohnya, Bapak atau Ibu mengetahui suatu kejahatan tetapi tidak melaporkan, dan apabila suatu hari kejahatan tersebut terbongkar, maka Bapak Ibu bisa terlibat dalam tindak pidana tersebut. B. Ada kerjasama secara fisik, yaitu kerjasama di sini merupakan satu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Selain itu juga ada contohnya. Tony, Ali, Andi melakukan kejahatan mencuri laptop di ruang laboratorium, dan dalam aksinya Tony dan Ali yang mencongkel jendela dan membawa beberapa printer, sedangkan Andi menunggu di mobil mengawasi situasi dan kondisi secara laboratorium, dan ini adalah bentuk kerjasama secara fisik. Di dalam suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan secara aktif, tetapi secara pasif pun bisa terjerat. Bentuk keempat, penganjur atau outlooking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan saran-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau autor materialis. Perbedaannya adalah satu, dalam penganjuran sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1, sub kedua yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. 2. Dalam pembukuan, orang yang membujuk disebut autor intelektualis, dan yang dibujuk atau digerakkan disebut autor materialis. 3. Pelaku materialis atau autor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Bunyi pasal 55 ayat 1 sub kedua yaitu mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau ancaman, penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Contoh, yang memberi atau menjanjikan sesuatu, Pak Budi mau nggak nilai bagus, kata Ibu Dekan. Asal Pak Budi tonjok dulu orang yang bernama Devano. Di sini Ibu Dekan menjanjikan sesuatu yaitu nilai bagus. Masuknya memberi atau menjanjikan suatu bersifat imaterial, sebab di hal ini ada dua sifat pemberian, yaitu bersifat material dan imaterialis. Jumlah yang ada di pasal 55 ayat 1 sub 2 bersifat limitatif atau terbatas. Perbuatan di luar pasal 55 ayat 1 sub kedua tidak bisa tindak pidana. Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah 1. Kepastian hukum, 2. Untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian terhadap pengaturan dan daya upaya secara limitatif. Ini ada kritik dari Hazewinkel Suringa yang mengatakan, jika daya upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik pandai dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang diatur oleh pasal 55 ayat 1 sub kedua. Contoh, Pak Noven bercerita kepada Ibu Novita tentang keberhasilan saudaranya di Jampang, dan di sana ada orang pintar yang bisa membantu menggandakan uang dari 100 juta menjadi 1 miliar. Daripada capek-capek kerja
Tentu saja, supaya Ibu Novita tertarik dalam hal ini, Pak Nopen menggerakkan Ibu Novita supaya tertarik sama ceritanya. Adapun daya upaya yang berupa paksaan, ancaman, atau penyesatan dalam masuk ke dalam bentuk menyuruh dan juga menggerakkan, dasar ukurannya adalah apabila dorongan atau paksaan ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh, tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk dalam menggerakkan. Contoh daya upaya menyuruh yaitu Yani adalah seorang kasir bank. Suatu waktu di banknya kedatangan perampok, dan si perampok tersebut menodongkan pistol kepala Yani supaya membuka berangkas kasir dan mengambil uangnya yang ada di dalam berangkas tersebut. Tentu saja di bawah ancaman senjata api pistol, Yani tidak dapat berkutik dan melawan sehingga memberikan isi uang yang ada di berangkas tersebut. Nah, di sini Yani sebagai petugas kasir tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Karena adanya daya upaya dorongan atau paksaan atau ancaman yang sangat kuat, maka ini termasuk menyuruh dikarenakan Yani tidak mempunyai kehendak karena ancamannya sangat kuat. Jenis dorongan atau paksaan atau ancaman yang sangat kuat itu harus yang bersifat layak dan umum. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus Korupsi menyamakan kedudukan pelaku dan pembantu dalam suatu kejahatan korupsi. Sekian review pertemuan keempat, hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf bila masih ada kurang wawasan atau misalnya materinya masih kurang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.